Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Al-Bidah hafizakumullah wa alhamdulillah, ya, henti-hentinya kita memuji Allah, berzikir padanya. Zikir ini adalah ibadah yang tidak boleh putus dari setiap detik-detik kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah kamu kepadanya di waktu pagi dan waktu petang. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa tanda orang yang berakal atau mereka yang disebut dengan ulul albab, yaitu orang yang senantiasa berzikir dalam setiap gerak hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tanda orang yang menjalankan akalnya, yang disebut mereka dengan ulul albab, Allah mensifati mereka pertama alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang selalu senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maka keadaan hidup kita ini tak lepas dari yang tiga ini. Selagi kita hidup, maka posisi kita kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak duduk ya berbaring. Maka di sini ulul albab itu dalam setiap posisi hidupnya, di situ dia berzikir kepada Allah. Kemudian tidak henti-hentinya dia menggunakan pikirannya untuk mengamati, memikirkan, menganalisa, mentafakuri ciptaan ayat-ayat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dalam ciptaan Allah di langit dan di bumi. Kemudian setiap mereka berfikir, selalu mereka menyimpulkan dengan ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian juga ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah kepada kita, semuanya adalah dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah. Ibadah solat, solat wajib, solat sunat, solat wajib, solat sunat, solat dimulai dengan takbir, kemudian disudahi dengan salam. Antara takbir dan salam semuanya isinya adalah zikir. Begitu juga puasa.
Kita disuruh menahan diri dari makan, dari haus, dari minum, dari hawa nafsu. Supaya apa? Supaya lisan kita banyak berzikir kepada Allah. Haji, tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, melontar. Maka Rasulullah SAW mengatakan manasik-manasik itu disyariatkan semuanya liiqamati zikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Ketika orang melontar subhanallah, subhanallah, bismillah, subhanallah, atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sedang tawaf juga itu juga, tak berhenti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan juga ibadah lainnya, bahkan solat itu sendiri zikir semua isinya. Selesai solat, maka Allah perintahkan kita untuk tidak putus berzikir. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam 2 ayat. Pertama dalam firman Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila selesai salat, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari rezeki Allah. Dan jangan lupa di sela-sela mencari rezeki itu memperbanyak zikir kepada Allah. Wazkurullaha katsiran. Masya Allah, sedang mencari rezeki, sedang bekerja, sedang beraktivitas, jangan berhenti berzikir, mengingat Allah. Lalu Allah katakan la'allakum tuflihun, pasti kalian sukses. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum wa idza tuma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apabila kalian selesai melaksanakan salat, coba perintah Allah ini langsung. Selesai kalian melaksanakan salat, apa pesan Allah kepada kita? Fazkurullaha, berzikirlah kamu kepada Allah qiyamah, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah, kalian dalam kondisi apa saja, termasuk ketika kalian tenang, tegakkan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka zikir kepada Allah tidak hanya ketika salat. Karena ketika salat, salat itu diwajibkan kepada kita dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau salat ada waktunya, maka ada permulaan, ada akhirnya. Tapi kalau zikir tak ada. Maka semua waktu itu harus kita isi dengan zikir, kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bersyukur. Jadi berzikir ini supaya apa? Allah menjelaskan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, bahwa disuruh kita berzikir. Karena dengan berzikir ini kita, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang menerima nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita, nikmat yang sangat banyak sekali. Apa kewajiban kita kepada Allah atas nikmat? Maka di sini Bapak Ibu, seperti dalam surah Al-Insan yang dibaca setiap pagi Jumat, dianjurkan imam pada rakaat kedua salat subuh. Maka di situ Allah membilang nikmatnya kepada kita. Kemudian apa tujuannya nikmat itu semua? Supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Di situ kan jelas. Mulai dari Allah menjelaskan kepada kita siapa kita. Pertama, kita ini adalah sebelum diciptakannya tidak ada dulu.
Hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an mazkura. Setelah itu Allah ciptakan kita dengan berbagai nikmat, baik yang ada dalam diri kita atau yang ada dalam luar diri kita, nikmat yang tidak ada terhingga. Lalu salah satu nikmatnya yang Allah katakan inna hadainahus sabila, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Al-Quran. Ini nikmat yang luar biasa. Maka untuk apa nikmat itu semua Allah berikan kepada kita? Allah ingin melihat imma syakira wa imma kafura. Siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Maka untuk supaya kita bisa bersyukur, Allah ajarkan, bimbing kita. Gimana supaya kita bisa bersyukur? Maka salah satu cara supaya kita selalu bisa bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah pesan kepada kita, yaitu banyak-banyak mengingat Allah, selalu ingat Allah. Maka Allah mengatakan menyandingkan antara zikir dan syukur dalam ayat yang sangat indah sekali. Rata-rata kita sering dengan ayat ini dan sering imam juga baca, yaitu dalam surah Al-Baqarah dalam juz 2, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Coba lihat apa kata Allah mengawali perintahnya, fazkuruni, ingatlah oleh kamu akan aku, kata Allah. Jadi kita disuruh selalu mengingat Allah. Dan apa balasannya? Itu kontrak Allah dengan kita. Jadi Allah dengan firman-Nya itu, kalau kita membaca Al-Quran itu, baca dia sebagai itu firman Allah. Kalau ada perintah itu ada janji Allah. Itu berarti kontrak Allah kepada kita itu. Kalau begini kita, Allah berjanji sama kita, Allah akan berikan begini. Contoh dalam ayat ini, fadhkuruni azkurkum. Ingat selalu aku, kata Allah. Kalau kamu ingat aku, azkurkum, aku juga akan ingatkan. Maka di sini kita selalu minta kepada Allah perlindungan. Kita minta dimudahkan seluruh urusan. Kita diminta dilapangkan seluruh urusan-urusan kita, dimudahkan. Dan bagaimana apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Dan semuanya kalau Allah berkehendak, tak ada yang susah. Karena Allah kalau ingin sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka syaratnya apa? Supaya Allah selalu ingat kita, melindungi kita, kemudian mengabulkan apa yang kita minta. Ya. Kuncinya adalah zikir. Fazkuruni, ingat selalu. Itulah sebabnya ulama menjelaskan mana yang lebih afdal berzikir dengan berdoa. Ada orang berzikir mengucapkan sibuk saja berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia tak putus berzikir mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia tak lepas berzikir, lidahnya, hatinya membaca Al-Quran. Tapi ada orang berdoa meminta kepada Allah, ya Allah beri ini, ya Allah begini, ya Allah minta. Mana yang lebih afdal? Maka di sini Bapak Ibu, doa itu adalah ibadah. Zikir juga ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sibuk berzikir kepada Allah, mengagungkan asma Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah, seperti yang Rasulullah katakan, ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah, kita mengucapkannya. Dan alhamdulillah kalimat-kalimat itu tak ada orang Islam yang tak hafal. Jangankan orang Islam, bagi orang non-Muslim juga banyak yang mengucapkan, membiasakan kalimat ini. Apa itu kalimat? Kalimat yang 4. Kata Rasulullah SAW, afdalu kalimatin indallahi 4.
kalimat yang paling afdal, paling mulia di sisi Allah ada 4. Maka kita sibukkan, kita basahi selalu lidah kita basahi mulut kita gerakkan lidah kita untuk menyebut 4 kalimat yang sangat mulia ini di sisi Allah. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Maka siapa, kata Rasulullah SAW, yang sibuk menghabiskan waktu untuk berzikir, kadang-kadang tak berdoa, tapi ada orang yang berdoa saja, tapi dia lupa kadang berzikir. Maka mana yang lebih afdal? Sebagai ulama mengatakan orang yang berzikir itu adalah lebih afdal dari doa. Maka dalam sebuah hadis, barang siapa yang disibukkan untuk berzikir kepada Allah, menghabiskan waktunya kepada Allah, sehingga kadang-kadang tak sempat berdoa, apa kata Rasulullah? Maka Allah akan berikan kepadanya hal-hal yang paling tinggi yang didoakan oleh orang yang berdoa. Apa doa-doa hamba Allah di seluruh dunia muka bumi ini? Sini sibuk minta ini minta ini bermohon ini bermohon ini. Tapi yang ini berzikir terus. Maka yang berzikir ini diwakili oleh saudara-saudaranya itu. Maka apa yang diminta oleh semua orang, maka Allah akan berikan kepada orang yang sibuk berzikir kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini kita sama-sama mengingatkan, oleh sebabnya di antara umat yang paling banyak diberikan oleh Allah nikmat, yaitu umat Bani Israel. Ini kita sekarang ini di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini ada ibadah yang kita Bapak Ibu sekalian diingatkan dengan peristiwa Nabi Musa dan Bani Israel. Apa itu ibadah kita di bulan Muharram ini? Bahwa kita disunatkan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan kita untuk melakukan puasa Asyura di bulan Muharram ini. Puasa Asyura itu adalah puasa di 10 Muharram. Ulama mengatakan puasa Muharram ini ya puasa Tasu'a 9 dan 10. Alhamdulillah ini sudah kita lewati. Yang menariknya, apa sebabnya kita puasa di hari Asyura itu? Maka kita dihubungkan Rasulullah SAW ketika dia hijrah ke Madinah, dan juga bulan Muharram ini mengingatkan kepada kita peristiwa hijrah. Karena kalau bulan Muharram ini masuk, maka bulan Muharram ini adalah menandai awal tahun baru kita. Dan tahun baru kita ini ditandai oleh peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tiba di Madinah, Rasulullah SAW menemukan orang-orang Yahudi di Madinah puasa pada hari Asyura. Hari Asyura itu adalah hari 10 Muharram. Puasa mereka. Rasulullah SAW sebenarnya dalam riwayat hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW, pertama Aisyah mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah dulu ketika Rasulullah SAW lahir di Mekah, dan dia sudah berdakwah di Mekah sebelum dia hijrah, itu orang-orang Mekah, orang-orang jahiliyah itu puasa mereka di hari Asyura. Dan Rasulullah SAW ikut puasa. Jadi Rasulullah sebelum dia hijrah ke Madinah, dia sudah melakukan puasa Asyura. Tapi puasa Asyura Rasulullah SAW ketika dia di Mekah sebelum hijrah, itu adalah mengikuti tradisi orang-orang Mekah. Karena orang-orang jahiliyah di hari Asyura itu mereka puasa. Itu dalam hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Aisyah menceritakan orang-orang jahiliyah puasa Asyura, Rasulullah juga ikut
ikut puasa. Setelah Rasulullah pindah ke Madinah, didapatkan pula oleh Rasulullah orang Yahudi puasa. Jadi kalau kita ingin menganalisa apa sebabnya, kalau orang Yahudi nanti ada sebabnya. Dan itu ditanya oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ke Madinah, didapatkan orang-orang Yahudi. Karena di Madinah itu terdapat banyak jumlah orang-orang Yahudi bermukim di Madinah itu. Ada 3 suku yang terkenal di Madinah itu. Ada namanya suku Bani Quraizah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Dan mereka di Madinah itu, sekilas tentang Yahudi di Madinah ini. Mereka di Madinah itu tinggal di mana? Mereka tinggalnya di lokasi-lokasi strategis, yaitu lokasi-lokasi yang sangat subur di kota Madinah itu. Kalau sekarang kita memetakan di mana orang Yahudi dulu tinggal, kita pergi ke Madinah, itu mereka banyak tinggal di daerah Kuba. Di daerah Kuba itu, sekitar daerah Kuba itu adalah daerah wilayah-wilayah terkenal subur. Kebun kurmanya sangat subur dan juga anggur. Kemudian juga mereka tinggal di sekitar Uhud. Uhud itu juga daerah subur. Jadi ada 3 hal yang mereka kuasai, atau 4 hal. Mereka banyak, tapi mereka masih minoritas di Madinah itu. Karena yang menguasai Madinah itu adalah 2 suku dari Arab. Pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Dan mereka inilah yang masuk Islam dan menjadi sahabat yang disebut dengan sahabat Ansar. Bapak Ibu sekalian, tapi orang Yahudi pisah dari mereka. Nah, orang Yahudi ini orangnya eksklusif. Tapi walaupun mereka minoritas di Madinah itu, tapi mereka menguasai 4 sarana kehidupan yang merupakan inti kehidupan ekonomi dan bermasyarakat. Apa yang mereka kuasai? Pertama, mereka menguasai lahan. Di lahan-lahan subur di Madinah itu Yahudi menguasai. Kebun-kebun kurma yang itu Yahudi. Dan bahkan kebun-kebun mereka, sambil mereka berkebun, mereka membuat benteng. Dan itu benteng-benteng pertahanan kalau mereka diserang, maka terkenal itu. Sampai hari ini masih ada bekas-bekas benteng-benteng Yahudi itu masih bisa kita lihat. Bapak Ibu sekalian, itu pertama, jadi kebun-kebun itu tanah subur mereka kuasai. Tanah, lahan. Yang kedua, apa yang mereka kuasai? Pasar, ekonomi. Maka pasar di Madinah sebelum Rasulullah SAW datang hijrah ke Madinah, tahu kita apa pasar Madinah? Pasar Madinah adalah pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah salah satu suku Yahudi. Mereka menguasai pasar. Orang Madinah semuanya belanja, kemudian menawarkan barang, kemudian membeli barang, mencari kebutuhan di pasar itu. Dan pasar itu adalah Yahudi menguasai. Ekonomi, lahan mereka menguasai, pasar mereka menguasai. Apa lagi dikuasai mereka? Industri, pabrik-pabrik membuat pedang, baju besi, kemudian apalagi ini membuat tameng-tameng perang, kemudian peralatan dapur, periuk, wali. Itu industri itu dikuasai Yahudi. Coba sudah 3. Yang keempat, apa yang mereka kuasai? Mereka menguasai media dan informasi. Coba dari dulu sampai hari ini mereka menguasai semua 4 ini. Sekarang jadi ada Bapak Ibu sekalian 4 ini. Itu bisa kita beli, kita kita
bisa pecah lagi ke 5 hal. Dan ini adalah merupakan unsur pokok dalam kehidupan dan membangun peradaban. Siapa yang menguasai 5 ini? Dia menguasai peradaban. Dia menguasai negeri itu. Ini pertama lahan, kedua pasar ekonomi, ketiga industri, keempat media, yang kelima sains. Yahudi semuanya. Oke, kalau ilmu pengetahuan, ini cerita sedikit hubungan Mekah dan Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Ada enggak kontak antara orang-orang yang ada di Mekah, yaitu pemuka-pemuka Quraisy, dengan orang-orang Yahudi di Madinah? Orang-orang Yahudi di Madinah ini bukan orang-orang biasa. Mereka banyak, maka yang disebut mereka itu oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ahlul kitab. Ahlul kitab. Maka ahlul kitab itu kan ada dua. Orang-orang Yahudi, satu orang-orang Nasrani. Jadi salah satunya mereka ini adalah orang-orang Mekah itu dalam banyak hal. Itu mereka itu belajar kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, itu ahlul kitab. Berbagai informasi, kevalidan sebuah informasi, sejarah, kemudian bagaimana memprediksi masa depan, itu bertanya itu orang-orang Mekah itu kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Maka ada beberapa yang jelas dalam Al-Quran itu, beberapa kasus, salah satunya apa hubungan orang Mekah itu dengan Yahudi di Madinah. Bahwa Rasulullah SAW di awal dia diangkat menjadi Rasul, kemudian dia memulai menjalankan dakwah. Di fase pertama, beliau kan menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan bergerilya. Beliau kan diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, yang ditandai dengan diturunkannya ayat pertama, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Semenjak ayat itu turun, resmi Rasulullah menjadi Rasul. Dan dia sudah langsung mendapat tugas untuk mengajak umat manusia bertauhid dan mengajak manusia untuk muslim. Tetapi beliau kan itu adalah tantangannya luar biasa. Karena ini merubah keyakinan orang, merubah tradisi, merubah budaya, merubah manusia. Karena manusia jahiliyah itu sudah terpatri pada diri mereka akidah syirik, yaitu keyakinan terhadap berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Itu sudah terpatri dan menjadi budaya bagi mereka. Sekarang datang Rasulullah membatalkan itu semua dan mengajak mereka hanya bertauhid untuk mengucapkan bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka tantangan luar biasa. Rasulullah itu orang paling hebat di dunia ini. Maka bersih semua orang. Tidak ada seorang yang non muslim dia, tapi dia ahli sejarah. Dia mencoba menulis tokoh-tokoh yang paling berpengaruh semenjak dunia ini berkembang. Maka dia menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sesuai dengan tingkat pengaruhnya, urutannya. Siapa yang ditaruh nomor 1 oleh dia? Maka nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Michael Hertz namanya. Diterjemahkan dalam banyak bahasa itu di dunia, buku dia itu. Dia seorang Katolik. Tapi kok dia menulis, dia membanggakan Rasulullah, manusia paling hebat itu Nabi Muhammad. Coba. Dan dia tak tahu, tak masuk Islam mungkin dia. Dia tahu. Bapak Ibu sekalian, apa masalahnya? Karena ini memberi pelajaran bagi kita keberhasilan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita apa yang dibangun Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak meninggalkan
bangunan istana-istana yang megah, yang mencengangkan dunia. Kan ada. Ada istana Rasulullah di Madinah? Tak ada satu. Rumah beliau cuma dari atap kurma, dari pohon apa namanya? Ya, dari pelepah kurma pelapor rumahnya. Rumahnya cuma 4x4. Tidak ada. Tidak ada istana Rasulullah. Yang ada itu masjid Rasulullah SAW. Dan masjidnya itu pun sederhana ketika dia wafat. Sekarang kalau kita lihat itu kan kena dikembangkan saja oleh raja-raja, termasuklah Raja Saudi yang luar biasa membangun masjid Nabawi. Kalau tidak, semua sederhana kalau bangunan fisik. Tapi kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu sekalian, pembangunan luar biasa di Saudi itu, kemajuan pembangunan. Cuman apa yang membuat mereka menilai Rasulullah terhebat? Apakah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, karena beliau itu berhasil membangun macam-macam apa? Apa keberhasilan Rasulullah? Membangun manusia. Karena pembangunan yang paling sulit di dunia ini adalah membangun manusia. Ini manusia ini kalau sudah terkarakter dengan satu karakter, budaya, keyakinan, itu merubahnya dahsyat. Berdarah-darah merubahnya itu. Paling sulit dah. Kalau membangun jalan gampang. Membangun bangunan-bangunan ini gampang. Tinggal ada duit, ada usaha sama, selesai. Sehari, 2 hari, tidak berhitung hari, selesai semua. Tapi membangun manusia, itu yang paling sulit. Maka Rasulullah disitulah keberhasilannya membangun manusia dan mengajak manusia dari syirik menjadi manusia bertauhid. Mulai dari manusia yang senangnya, hobinya perang aja, menjadi manusia-manusia yang membangun ukhuwah bersaudara. Ya Allah, manusia-manusia yang bengis, yang berakhlak keras, manusia-manusia penyayang, santun, mulia. Allahu Akbar. Dahsyat. Itulah sebabnya Mikhail meletakkan Rasulullah SAW paling depan. Dan waktu yang beliau memanfaatkan dalam membangun manusia itu sangat singkat. Umur 40 beliau diangkat menjadi Rasul, mulai bertugas oleh Allah, diangkat. Situ dia mulai bertugas. Wafat beliau umur 63. Cuma dalam jangka 23 tahun berubah itu. Maka beliau setelah ketika meninggal itu, kalau Bapak Ibu, seluruh jazirah Arab itu sudah masuk Islam semua. Seluruh jazirah Arab. Nah, maka setelah sahabat yang menjadi khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka yang perluas ke negeri Syam, Iran, ke Afrika. Tapi jazirah Arab sudah tunduk semua. Di bawah kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuklah Yaman. Pokoknya coba kita lihat peta tuh Arab itu. Itu semua sudah masuk Islam. 23 tahun coba. Dan mereka, masya Allah, sahabat-sahabat itu lebih kurang yang sahabat-sahabat jitu itu, ya mungkin angka mereka yang melebihi 100.000 orang cuma ditinggalkan Rasulullah ketika beliau wafat. Tapi 100.000 inilah yang membuat dunia ini semua tunduk. Ada bagaimana Rasulullah itu mendidik manusia menjadi pahlawan-pahlawan luar biasa. Maka ada buku yang penting dibaca. Nama buku itu Rijal Haular Rasul. Orang-orang hebat di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada orang yang dididik oleh Rasulullah kecuali jadi orang hebat. Kehebatannya macam-macam. Ada Khalid bin Walid menjadi panglima, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, la ilaha illallah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abu Musa al-Asy'ari, ada Muaz bin Jabal. Ya coba lihat, baca itu sejarahnya, Rijal Haular Rasul. Gimana Rasulullah mendidik mereka untuk menjadi manusia-manusia tunduk semua. Maka setelah Rasulullah wafat, 2 kekuatan power, super power dunia ketika itu, pertama dinasti Romawi dan dinasti Persia, tunduk, bubar mereka itu.
Di tangan siapa? Di tangan sahabat-sahabat yang dididik mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca sejarah, siapapun membaca sejarah pasti nanti mentok manusia paling hebat membangun manusia itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sedikit cerita tadi, dia hijrah, kemudian dia dapatkan orang-orang Yahudi, tapi saya sedikit menyinggung hubungan Yahudi. Jadi orang-orang Mekah itu dulu sebelum Rasulullah hijrah itu dia sering juga ke Madinah bertanya. Salah satu yang mereka pertanyakan, dan orang Mekah itu tak bisa menerima ketika Rasulullah menyatakan di hadapan mereka bahwa beliau adalah Rasul, utusan Allah. Saya ini utusan Allah. Padahal mereka itu sangat salut kepada Rasulullah sebelum Rasulullah mengakui Rasul. Maka mereka sendiri yang menggelar Rasulullah itu Al-Amin. Siapa yang gelar itu? Apa saja urusan-urusan mereka sebelum Rasulullah mengibarkan bendera La ilaha illallah. Apa urusan Mekah itu mereka serahkan kepada Rasulullah. Sangat percaya. Maka Al-Amin itu digelar oleh Abu Lahab sendiri, Abu Jahal. Tapi setelah beliau ingin merubah keyakinan, di situ beliau mendapat perlawanan, permusuhan dan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang Mekah itu. Kok bisa Muhammad ini, kan begitulah bahasa mereka, mendakwa jadi Rasul, utusan Allah, dalam persepsi mereka. Dan itu yang mereka kembangkan. Tidak mungkin Rasul itu, utusan Allah itu manusia biasa. Yang dia pergi ke pasar, yang dia berdagang, yang dia makan, dia belanja, pergi belanja sendiri, masak, jadi Rasul. Jadi yang mereka akui itu, bahwa Rasul itu harus malaikat. Itulah sebabnya turun ayat kepada mereka, kepada orang-orang Mekah itu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena ada ayat sering juga dibaca oleh ustaz itu, tanya oleh kalian ulama kalau kalian tidak tahu. Kan itu ayat itu artinya. Tapi kalau kita lihat tafsir ayat itu, sebenarnya ayat itu perintah kepada orang-orang Mekah. Ahli zikri di situ maksudnya seperti dalam tafsir Jalalain, tafsir yang lain. Ini maksud itu adalah ahli kitab yang ada di Madinah di antaranya. Kalau kalian tidak percaya bahwa Nabi itu adalah dari kalangan manusia biasa, kalau tidak percaya kalian tanyalah. Kenapa Allah suruh tanya mereka kepada ahli kitab? Dikarenakan kebiasaan mereka selama ini, apapun masalah-masalah, apalagi masalah sejarah, macam-macam, mereka selalu konsultasi kepada ahlul kitab. Maka dalam masalah untuk memastikan bahwa Nabi dan Rasul itu adalah seorang manusia biasa seperti kamu, tanyalah ahli kitab. Maka berangkatlah itu orang-orang Mekah itu ke Madinah, menemui ahli kitab untuk memastikan apakah mungkin Rasul itu manusia biasa. Itu dalam Al-Quran itu banyak. Apa salah satunya? Keingkaran ataupun protes orang-orang Mekah. Kenapa mereka tidak mau ikut Rasul, ikut Nabi kita Muhammad SAW? Karena mereka tidak terima Nabi itu dari manusia. Rasul utusan Allah itu manusia. Kalau kan utusan Allah harus pasti malaikat. Jadi pergilah mereka ke orang-orang Yahudi, Alkitab yang ada di Madinah. Mereka bertanya, apakah mungkin kami ini ada orang di tengah-tengah kami ini mendakwa bahwa dia Rasul? Dia manusia biasa. Orang tuanya keluarga kami, ibunya keluarga kami. Dia seperti biasa seperti kami. Ke pasar, mungkin dia jadi Rasul? Mungkin itu utusan Allah. Itu pertanyaan mereka kepada ahli kitab yang ada di Madinah. Maka tentu ahli kitab Madinah langsung saya menjawab sama mereka, kenapa tidak mungkin? Karena orang Yahudi Madinah itu, ahli kitab itu, mereka mengakui Nabi Daud, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi-Nabi yang ada Nabi Ibrahim, dan mereka mengakui bahwa Nabi Ibrahim manusia biasa, kemudian Nabi Musa manusia biasa,
Bahkan dia bagaimana konflik dia dengan Fir'aun sampai dikejar oleh Fir'aun, bukan malaikat. Maka diuraikan semua oleh Yahudi. Kenapa tidak? Nabi-nabi kami semuanya, itu Nabi Musa, Nabi itu semuanya adalah manusia biasa. Kalau masalah manusia biasa, mungkin, kenapa tidak? Cuman kalau dia betul-betul Nabi, akan mau tes dia. Terlepasan Alkitab ketika itu, uji dia. Jadi kalau bahasa kita apa tadi dilakukan apa namanya? Sudah tu uji kelayakan atau apa? Tes dia. Maka coba kalian tanya dia 3 perkara saja. Kalau dia bisa menjawab kepada kalian 3 perkara ini, berarti dia Nabi. Ya Rasul. Itulah pesan Alkitab ketika itu. Apa yang ditanya? Pertama, tanya mereka tentang Ashabul Kahfi. Tanya itu dia tentang kisah Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang berlindung di gua dari kejaran seorang raja yang zalim yang ingin membunuh mereka dan ingin memurtadkan mereka setelah mereka beriman. Itu tanya mereka tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanya mereka tentang seorang raja yang bernama Zulkarnain. Yang ketiga, tanya dia tentang apa itu ruh. Kalau dia bisa menjawab tuntas tentang 3 ini, berarti dia Nabi. Senanglah orang-orang Mekah. Pulang dia ke Mekah dari Madinah tadi, gembiralah. Allah langsung mereka menemui Rasulullah SAW. Ditanyalah tentang 3 perkara ini. Amat kami ingin bertanya kepada kamu. Siapa itu mereka Ashabul Kahfi? Tolong jelaskan sama kami. Orang-orang Yahudi itu sudah kasih informasi. Artinya kunci jawaban sudah diberikan. Kemudian siapa itu Zulkarnain? Tolong ceritakan pada kami. Karena itu kan kisah orang-orang soleh sebelum jauh itu. Kemudian tolong jelaskan pada kami apa itu hakikat ruh. Maka kata Rasulullah, ya saya akan jawab besok. Cuma Rasulullah ketika itu lupa menyebut insya-Allah. Maka di dalam surah Al-Kahfi itu ada ayat menegur Rasulullah SAW. Kamu kalau janji sesuatu kepada orang, harus besok, harus kamu barengi dengan kata insya-Allah. Baca surah Al-Kahfi itu ada ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan, ya Muhammad, saya akan lakukan besok. Kamu mengatakan untuk sesuatu, saya besok lakukan, kecuali kamu iringi dengan insya-Allah. Maka ada insya-Allah itu 2 dalam surah Al-Kahfi. Allah kisahkan tentang kisah Musa. Itu kisah Musa itu praktek itu bagaimana Musa sendiri ketika dia berjanji sesuatu kepada Khidir, dia mengucapkan insya-Allah. Nah, ketika dia bertemu dengan Khidir, maka apa kata Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah saya ikut kamu berguru? Saya jadi murid kamu, hai Khidir. Saya ingin mempelajari ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kamu. Maka apa kata Nabi Khidir? Kata Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tak mungkin kamu ikut saya. Kamu tak sabar nanti melihat apa yang saya kerjakan. Kamu takkan sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar? Kamu sendiri tidak menguasai pengetahuan, memiliki ilmu, maka kamu pasti protes. Satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Engkau akan dapatkan aku insya-Allah. Maka terlambat sedikit tu wahyu itu turun. Karena dia sudah janji nih, tapi ayat juga tidak turun. Akhirnya turunlah surah Al-Kahfi menjelaskan kisah Ashabul Kahfi. Karena dalam surah Al-Kahfi itu juga ada kisah Zulkarnain. Maka ada ayat
wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Itu. Kemudian ketiga, Allah turunkan di surat masalah ruh, diturunkan oleh Allah dalam surah Al-Isra, Bani Israel. Apa ayatnya? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya saya sudah masuk intinya saja. Jadi mereka ini ada hubungan. Jadi Rasulullah ketika datang ke Madinah puasa Asyura tadi kan. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Kenapa kalian puasa di 10 Muharram Asyura ini? Maka mereka hubungkan, kami puasa di 10 ini karena hari ini adalah hari yang mana Allah membebaskan Musa dari kejaran Fir'aun, membebaskan Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dan Musa dikejar oleh Fir'aun sehingga dia melarikan diri dengan kaumnya, tapi dibuntuti oleh Fir'aun sendiri. Fir'aun tak cukup dia menyuruh bala tentaranya, tapi dia kepengen menangkap Musa sendiri. Langsung dia yang mengepalai pasukan itu. Akhirnya Musa kepergok dengan laut merah. Di belakang Fir'aun dengan tentaranya, di hadapannya ada laut merah. Maka pengikutnya mati kita sudah. Kata Musa, jangan kalian gelisah, bersamaku Tuhan. Jangan buka. Maka datang firman Allah, Musa, pukulkan tongkatmu itu dulu. Ini Fir'aun dah dekat. Maka dipukulkan, maka apa? Laut itu terbelah menjadi jalan raya. Pergi semua menyeberang. Tiba di seberang, Fir'aun juga lihat, ini jalan nih. Fir'aun pun masuk. Tapi Musa sudah sampai seberang, pukulkan lagi tongkatmu. Pukulkan jadi laut kembali. Fir'aun dengan tentaranya sudah di tengah laut. Maka tenggelamlah Fir'aun. Maka hari itu adalah hari pertama bebasnya selamat Musa dengan Bani Israel. Yang kedua, hari itu adalah hari dihancurkannya oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah manusia yang paling durjana dengan orang-orang elitnya. Hari itu juga. Maka Nabi Musa ketika itu setiap datang hari Asyura itu dia puasa. Begitu puasa sebagai rasa syukur kepada Allah. Begitu juga kami Bani Israel ini ikut puasa seperti puasanya dari Musa. Itu kata Rasulullah, kalau begitu kami lebih berhak puasa. Masalah puasa Asyura ini mengingatkan kepada kita kisah Nabi Musa. Dan di dalam Al-Quran, Nabi Musa ini adalah Nabi yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran. Yaitu ada 136 kali nama Nabi Musa itu diulang-ulang Allah dalam Quran. 136 kali. Kita kemarin beruntun Zulhijjah, peristiwa haji, korban kita diingatkan dengan peristiwa kisah kehidupan Nabi Ibrahim. Masuk kita Muharram, diingatkan kita dengan kisah Nabi Musa. Dalam Quran itulah dua Nabi itu yang paling banyak Allah ceritakan kisah perjuangan mereka dengan kaum mereka melawan kekuasaan yang zalim, melawan kehidupan yang semena-mena, melawan kebatilan. Ini simbol. Dan Allah loloskan Nabi Ibrahim dari pembakaran, macam-macam berkali-kali Allah selamat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bagaimana juga Allah membebaskan, menyelamatkan Nabi Musa dengan kaumnya. Dan bagaimana Allah menghancurkan Namrud hanya cuma dengan nyamuk. Dan bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun dengan air. Jadi kalau Allah berkehendak, sehebat apapun orang, sekuasa orang, kalau Allah menghancurkannya, maka itu tidak butuh waktu lama, per detik saja. Oleh karena itu ini sebenarnya pelajaran berat bagi kita. Maka kita ini berjuang
maka segala konsekuensi perjuangan itu harus kita hadapi. Dan jangan takut dengan kekuatan-kekuatan batil sehebat apapun mereka, karena tak ada sedikit pun kehebatan mereka di hadapan kekuasaan Allah. Dan itu adalah pelajaran penting bagi kita. Baik, karena waktu saya sudah masuk, Bapak Ibu sekalian, dan mari kita jadikan ini Muharram ini adalah awal tahun baru Hijriah kita, dan ini mengingatkan kita kepada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa hijrah. Maka para nabi itu hijrah semua. Nabi Ibrahim hijrah, Rasulullah hijrah, Nabi Musa juga hijrah. Maka hijrah ini adalah pelajaran yang sangat penting, dan ada hijrah yang harus kita lakukan setiap saat, yaitu kata Ibnu Qayyim, hijrah hati kita. Maka hijrah dengan makna taubat, dengan makna memperbaiki diri. Maka kata Rasulullah, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang-orang yang sebenar-benar hijrah itu adalah orang yang selalu berusaha meninggalkan, menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat saya sampaikan dengan waktu sudah masuk. Insyaallah kita sambung pada kesempatan lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.